Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak semua anak-anakku? Baik. Jadi pada hari ini kita Bapak akan menjelaskan sebuah biografi dan perjalanan sosok tokoh yang sangat kalian pasti sering dengar nama jalannya. Yang biasanya ini ada di jalan di Kelurahan Gunung Sari. Ada kan? Nama siapa? Namanya adalah Emi Sileng. Emi Sileng. Oke. Siapa sih itu sosok Emi Sileng? Dia adalah wanita dari Sulawesi Selatan, khususnya daerah Kota Makassar. Jadi Emi Sileng itu berasal dari keluarga dia lahir pada tanggal 15 Oktober 1924. Dia diberi nama Salman Soehartini Sileng. Jadi ini nama anunya ya, nama pejuangnya. Nama aslinya itu adalah Salman Soehartini Sileng. Dia diberi nama Amin Sileng. Amin adalah sosok tokoh yang mendirikan perguruan taman siswa di Kota Makassar. Dari pasangan Amin Sukamti, jadi ayahnya dari Emi Sileng itu namanya tadi ayahnya siapa? Amin Sileng. Dan ibunya namanya Sukamti. Oke, itulah ibunya. Emi Sileng jadi Emi Sileng ini adalah anak tertua dari 8 bersaudara. Dia anak tertua, jadi dia perempuan pertama dari 8 saudaranya. Dan dia mempunyai adik laki-laki namanya Jadi dia adalah anak tertua. Dari berapa bersaudara? Jadi dia adalah anak Oke. Orang tua Emi Sileng bekerja di dua masa pemerintahan Hindia Belanda dengan Jepang. Emi Sileng itu tumbuh dan mengenyam pendidikan di sekolah formal. Sekolah formal ini namanya KIS, sekolah milik pemerintahan Hindia Belanda. Namanya adalah Hollandse School. Dan dia lanjut lagi di sekolah menengah namanya Hoger School atau HBS. Jadi sekolah menengahnya pemerintah Hindia Belanda. Oke? Yang sekarang menjadi SMA Negeri 1 Makassar. Itu adalah bekas sekolah pemerintah Hindia Belanda, masih ada sampai sekarang itu. Jadi sekolah HBS itu sekarang menjadi SMA Negeri 1 Makassar. Itu selain dia pejuang,
dan dia mempunyai profesi sebagai dokter. Oke? Jadi darah dari Amy Sailan itu sudah turun-temurun dari orang tuanya, ya kan? Sebagai pejuang dan juga sebagai perawat, ya kan? Jadi untuk melanjutkan perjuangan orang tuanya, Amy Sailan dia melanjutkan sekolahnya ke Fakultas Kedokteran di Jawa, namun dia tidak diterima. Bayangkan kecewanya kan? Dia ingin sekali menjadi dokter, tetapi dia ditolak oleh pihak fakultas atau universitas yang di Pulau Jawa. Setelah dia tamat ABS, Amy sudah mendapatkan izin untuk menjadi para medis. Para medis itu adalah orang yang merawat, ya, dan menjaga korban jiwa. Karena pada saat itu Indonesia masih keadaan berperang. Jadi Amy Sailan melakukan praktik izin di rumah sakit Stella Maris. Jadi rumah sakit Stella Maris itu rumah sakit dulu, masih ada sampai sekarang. Itu adalah milik pemerintah kolonial Belanda. Dia bekerja di Amy Sailan, di rumah sakit Stella Maris menjadi perawat itu tahun 1945. Ya kan? Jadi setelah kemerdekaan dia bekerja menjadi perawat di rumah sakit Stella Maris. Apa sih itu tugasnya perawat? Perawat itu selain terlibat mengirimkan obat-obatan kepada para pejuang, juga dia sebagai pejuang pada para medis, ya kan? Amy Sailan aktif dalam Palang Merah Indonesia. Dia bersama dengan Sri Mulyati dan Syah atau dipanggil dengan Zulkifli. Dia sering, bayangkan, dia adalah sosok perempuan pertama, ya toh? Dia seorang perawat, bayangkan itu. Tujuannya hanya satu, untuk merawat orang sakit. Tugas pertamanya dia apa? Dia datang di medan perang, membawa obat, membawa tandu, membawa apa lagi yang putih? Perban, ya kan? Dia tidak segan-segan dan tidak takut mati pada saat perang. Bayangkan itu, dia maju walaupun pada saat perang ada korban jatuh ke bawah, dia langsung ambil. Dia tidak takut, dia tidak gentar walaupun ada musuh di depannya. Ada belakang. Amy Sailan itu bergabung di Laskar Lipang Bajeng Takalar. Pernah dengarkah nama Lipang Bajeng? Di daerah tidak pernah? Lipang Bajeng itu adalah laskar pejuang kemerdekaan Indonesia di Takalar. Pernah dengar Raden Dai Romo? Iya. Itu adalah tokohnya, salah satunya. Jadi Amy Sailan bergabung di Laskar Lipang Bajeng Takalar. Tujuannya apa? Untuk melawan kolonialisme. Dia bergabung di Laskar Lipang Bajeng itu bersama saudaranya. Saudara laki-lakinya namanya Mauni. Oke, jadi dia bergabung dengan Laskar Lipang Bajeng yang ada di Polong Bakeng. Pernah dengar kata Polong Bakeng? Yang ada di Takalar, ada orang Polong Bakeng di sini? Atau keluarganya? Jadi ini
ada di Takalar. Ya, Takalar. Emi Saila itu bersama dengan saudaranya namanya Maulwi. Hanya namanya di dulu. Jadi Maulwi ini adalah saudara laki-lakinya sendiri. Dari 8 orang bersaudara, semuanya perempuan, hanya dia di laki-laki. Dia saudara laki-laki. Oke? Dan disinilah Emi Saila bertemu dengan sosok yang sangat tampan. Pernah dengar tidak pahlawan yang namanya Robert Walter Momosidi? Ada nama jalan sini, Momosidi. Dia adalah sosok pahlawan juga di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. Momosidi. Ya. Barat kenapa? Siapa tadi namanya? Robert Walter. Disinilah Emi Saila bertemu dengan sosok ganteng karena dia adalah keturunan Eropa Barat. Dia peranakan. Dia sangat tampan sampai Emi Saila itu dikagumi oleh Robert Momosidi. Jadi dalam perjuangannya dengan Emi Saila, disitulah terjalin hubungan yang spesial. Jadi dibaliknya dia bersama, dibalik mereka memperjuangkan, dia bertemu di tempat satu wadah Laskar Panggajen. Disitulah tumbuh rasa cinta. Bayangkan ya, bagaimana Emi Saila dipertemukan dengan sosok yang ganteng, peranakan Belanda, hidung mancung, ya toh, putih, pirang, tinggi, bayangkan. Tapi dia, bayangkan ini ya, Robert Walter Momosidi itu berpihak ke Indonesia, walaupun dia peranakan Belanda, bayangkan. Di dalam perjuangannya bersama dengan Robert Walter Momosidi dengan Emi Saila, walaupun dia saling cinta, tapi dia, maaf ya, ini kisah sedih. Walaupun dia sudah menjalin cinta, menjalin kasih dengan Robert Momosidi, Tidak lagi. Orang-orang tapi cintanya tidak tersampaikan. Kenapa mereka tidak bisa bersatu? Karena dia adalah cinta beda agama. Kalian tahu tidak kok? Emi Saila kan beragama Islam. Sedangkan Robert Walter Momosidi beragama Islam. Bayangkan gitu. Walaupun ada tumbuh rasa cinta, rasa suka, sama-sama berjuang, tapi dia terhalang dengan satu kata, dia beda agama. Sayangkan toh, sangat disayangkan. Dan kisah sedihnya lagi yang paling parah, pada saat terakhir dia berperang bersama di daerah Kasih-Kasih, Kasih-Kasih itu yang sekarang rentas nih. Yang ada monumennya kan sekarang. Nah, di situ mereka berjuang memukul mundur pasukan Belanda, tetapi dia kalah banyak pasukan. Mau tidak mau, Robert Momosidi itu dengan Emi Saila terpisah rombongan. Gara-gara dia dipukul mundur oleh pihak Belanda. Dan disitulah akhir cintanya mereka.
Apakah itu? Pada saat itu Eni Sailan dikepung oleh pihak Belanda. Robert Omosidi mencari mereka, mencari kelompok Eni Sailan, tapi dia tidak ketemu. Dan dia dikejar. Eni Sailan didapat di daerah yang sekarang menurunnya kan? Dia didapat oleh pihak Belanda, dia dikepung dengan beberapa senjata. Bayangkan, dia hanya perempuan satu-satunya. Dia dikepung oleh pihak Belanda dan di pada tanggal 23 Januari 1947 pada sore hari, bayangkan. Sultan itu sore hari Eni Sailan dan Robert Walter Omosidi terpencar, dan pada saat itu menjelang malam, mau tidak mau dalam hatinya Eni Sailan, kalau saya tidak bertemu dan tidak direstui oleh Tuhan karena beda agama, dia mengucapkan mudah-mudahan saya mati dan bertemu dengan sosok beliau, dengan sosok yang saya cintai di alam lain. Mau tidak mau dia mengambil granat milik tentara Belanda, ya toh? Karena dia terpisah oleh rombongan Omosidi, mau tidak mau, tapi dalam hatinya, walaupun saya mati, mudah-mudahan Tuhan dapat menyertai saya dengan Omosidi di alam surga. Dia mengambil granat itu dan dia mencabut granat itu dan dia bunuh diri. Disitulah cinta tragis Eni Sailan bersama Omosidi dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selesai.